Ibu Salama ini sudah tidak punya gigi. Dia pakai kain, pakai apa itu namanya? Kebaya. Dia tukang macok, tukang judi, ya, bermacam-macam lah, tukang judi, tukang tepekong, macam-macam lah. Dia dipanggil sama Tuhan dalam usia yang tua, tapi masih bisa jalan. Dalam 1 tahun loh, saudara. Dalam 1 apa 2 tahun? 1 tahun. Dia memenangkan 400 jiwa kepada Tuhan. Ibu Salama. Dia panggil saya Om. Ya, bilang itu saya memenangkan satu keluarga. Bagaimana dia supaya bisa datang ke sini? Dia terlalu jauh katanya. Saya bilang biarin ke gereja yang paling dekat saja, yang paling dekat sama dia. Pokoknya Ibu Salama yang dipakai Tuhan untuk memenangkan dia. Kalau ibu sang sana tuh, dia juga kebaktian, sudah terima kebaktian. Dia berani datang ke Tepekong, ke tempat Tepekong. Dia bersaksi kepada orang yang penjaga Tepekong. Saudara, dan dalam 1 tahun setelah dia dapat itu, dia meninggal. Sebelum meninggal dia bilang, saya ingin ketemu Om Aon Datu. Saya ingin ketemu Om Aon Datu. Dan saya kira dia sakit biasa. Nggak taunya dia sudah rasa dia tidak akan ketemu lagi mungkin. Saya ingin ketemu, dia meninggal. Tapi dia meninggal dengan buah. Ya, apakah saudara tidak ingin nanti meninggal diingat oleh yang muda-muda, yang turunan kita berkata, oh dia itu ada buahnya. Oh dia itu yang memenangkan saya. Dia yang ngajak saya ke gereja. Dia yang cerita sama saya. Dia yang bikin saya bertobat. Brur itu yang membimbing saya kenal Tuhan. Bapak itu yang membawa saya kenal sama Tuhan. Ada buah. Nah, di dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Saudara yang teruskan ayat 5. Aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Jadi bukan cuma 1 jam dalam 1 hari. Bukan hanya 3 kali kebaktian dalam 1 minggu. Sepanjang hari kita mesti menunggu, menanti-nantikan Tuhan. Apakah di perjanjian baru tidak ada? Ada. Kisah para Rasul. Patsalnya yang ke-13, kita membaca ayat ke-10. Dan berkata, hei anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi kalau jalan lurus, kita punya 2 pilihan. Kita bisa ikut jalan, kemana jalan itu pergi, atau kita belokkan. Ya. Supaya saudara mengerti, kita baca dari ayat 8. Dari ayat 8, tetapi Elimas itu tukang ahli sihir,
Demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Padahal si gubernur udah percaya. 9. Tapi Saulus belum jadi Paulus. Juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Baru dia menegur tadi, kenapa kamu tidak berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ingat saudara, saudara sudah ada pada jalan yang benar. Jangan punya pikiran lain tentang Yesus. Yesus itu benar, Yesus itu baik. Dia itu yang kita harus cintai. Puji Tuhan. Nah, kita akan membaca sekarang ayatnya yang ke-12. Dalam ayat yang ke-12 dari Kisah Rasul, bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Kata terhambat itu dipakai kata yatsar. Yatsar itu jadi sempit. Yatsar itu kejepit. Ya, jalanmu tidak akan sempit. Dan distress ini jadi bikin saudara stres. Tidak. Ya, kalau engkau berjalan, ya. Dalam bahasa Inggris, kalau engkau pergi, ya. Halak, coba bahasa Inggrisnya kita baca. When thou goes, ketika engkau pergi, thy step, langkah-langkahmu shall not be straightened, tidak akan disempitkan. Saudara akan diberikan keleluasaan, kelegaan. And when thou runnest, ketika engkau berlari, thou shall not stumble. Sama dengan bahasa Indonesia. Ketika engkau berlari, engkau tidak akan terantuk. Ya, kata berlari itu roots, ya, seperti RUT, kitab root pakai S belakangnya, roots, ya, tidak akan bahasa Indonesia apa? Tersandung, ya, kasal, tersandung itu kasal. Rekan saya pendeta, dia wakil ketua 3 mungkin di majelis daerah, namanya pendeta Bonar Nainggolan, satu angkatan, tapi dia kena sakit stroke, tapi bisa jalan lagi, hanya pincang. Baru-baru ini dia jatuh dan harus dioperasi lalu sembuh. Saya bilang, kenapa kamu jatuh? Jatuh di mana kamu? Jatuh di tempat parkir. Jadi tempat parkir itu suka ada kayak topi-topi itu ya, topi sama topi itu, lalu dihubungin dengan tali yang besar, ya. Agak ngambang gitu. Nah, dia kan baru baik, pincang kakinya. Dia mau lompat itu. Ya kalau dia masih sehat lompat nggak apa-apa. Tapi dia tidak sehat lagi, dia lompat, jatuh. Ya, kalau saudariku Tuhan, lari nggak akan tersandung. Udah lari aja nggak tersandung. Berapa yang batuk itu? Gatal ya. Cari tempat yang tidak dingin coba. Ayat 13. Berpeganglah pada didikan. Janganlah
melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Sebetulnya ini Amsal 4 ini saya punya favorit, saudara. Ya. Saya punya favoritnya Amsal 4. Indah sekali. Berpeganglah pada didikan. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan berpeganglah tetap. Jadi jangan sampai hari Rebo berpegang sama didikan, Kamis, Jumat, Sabtu enggak. Minggu berpegang lagi sama didikan, Senin, Selasa enggak. Rebo berpeganglah tetap. Hari apa, jam berapa, kita mesti berpegang tetap pada didikan. Janganlah melepaskannya. Ya. Janganlah melepaskannya. Nah, kata didikan itu di dalam bahasa Inggris instruksi. Take fast hold of instruction. Ini itu ke dalam. Dia menginstruksikan kita itu enggak kedengaran di kuping. Yang kedengaran itu khotbah. Tapi sementara sudah dengar khotbah, hati saudara dengar instruksi dari Tuhan. Pegang itu. Nah, ini dipakai kata ganti perempuan. Let her not go. Instruksi itu. Jadi instruksi dari Tuhan itu berkarakter seorang wanita, seorang ibu. Saya selalu ingat itu, ibu saya punya nasihat. Ketika saya sedang dalam keberatan apapun, dia cuma bilang begini. Dia juga dapat dari emak. Dia juga dapat dari ibunya. Saya malah dengar emak ngomong sama mama saya. Dia bilang, Cuan, nama mama saya Tan Cuanyo. Cuan, sing bager ka Tuhan. Yang baiklah sama Tuhan. Mun bager ka Tuhan, maknya Tuhan teu bager ka urang. Kalau kita baik sama Tuhan, masa Tuhan tidak baik sama kita? Kalau Alkitab beda loh nasihatnya. Ketika kita masih jahat, Tuhan udah baik sama kita. Bayangin, apalagi kalau kita baik sama Tuhan, dia pasti lebih baik lagi sama kita. Kita buka Efesus 2 ayat 1. Dalam Efesus, kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. 3. Sebenarnya dulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Kita orang tidak baik. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Sama kita dengan orang dunia. Dulu ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmatnya, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Teruskan. Sekalipun oleh sama-sama oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi saudara, diselamatkan bukan karena dapat poin. Tidak ada hubungannya saudara rajin berdoa, rajin puasa, rajin kebaktian itu dengan keselamatan. Tidak ada hubungan.
Kalau ada hubungan berarti saudara bisa beli keselamatan. Tidak. Keselamatan itu karunia Tuhan. Diberikan kepada saudara. Tetapi kita berdoa, kita berpuasa, kita berbakti dengan rajin. Karena kita ingat anugerah Tuhan yang baik itu. Jadi kita rajin bukan untuk masuk surga, tapi karena kita sudah dijamin pasti masuk surga, kita mau rajin untuk balas cinta Tuhan. Itu yang betul. Nah, di dalam ayat yang lain, Amsal 3 ayat 22, kita mundur dulu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Kitab Ulangan, Fatsal 32, ayat ke-47. Ulangan. Mari kita sama-sama perhatikan di depan dan baca pelan-pelan. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tapi itulah hidupmu. Jadi hidup saya itu ada dalam firman Allah. Ini hidupku. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu. Panjang umur itu ada di dalam firman Allah. Ada di dalam janjinya. Di tanah kemana kamu pergi. Belum sampai loh. Begitu sampai masih panjang umurmu. Untuk menyeberangi sungai Yordan. Untuk mendudukinya. Nah sekarang saya tanya saudara. Apa nasihat dari Tuhan ini, nasihat dari Musa ini didengar oleh orang Israel apa tidak? Didengar apa tidak? Tidak. Sampai mereka tidak masuk. Padahal Tuhan udah janji panjang umur. Tuhan udah janji kebaikan. Tuhan udah janji kehidupan. Kenapa malah jadi mati? Karena tidak tetap. Makanya tadi dalam Amsal Fatsal 4 ayatnya yang ke-13 tadi dikatakan sekali lagi bahasa Indonesia, berpeganglah tetap. Jangan goyah, berpeganglah tetap pada didikan, jangan melepaskannya. Haleluya. Jangan melepaskannya. Peliharalah dia, karena dia adalah hidupmu. Pengkhotbah Fatsal 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Dalam hal yang baik, dalam hal yang positif, hikmat diumpamakan seperti orang yang mempunyai uang. Uang itu bisa melindungi dia. Contoh, kita bisa sewa tukang kebun, kita bisa sewa ronda malam, kita bisa sewa, ini bisa beli CCTV, bisa apa untuk melindungi kita. Kita bisa beli macam-macam. Ya, tadi saya lihat ketika Donald Trump sudah jadi presiden, waduh, dia dikelilingi oleh Secret Service, oleh FBI, oleh agen-agennya. Wah, orang itu lihat-lihat, kalau ada yang mau foto jadi digini-giniin, takut pistol. Sudah dia dilindungi sekarang. Begitu terpilih dia dijaga, dilindungi. Kenapa saudara nggak percaya begitu saudara terpilih jadi anak Tuhan, Tuhan tuh lindungi saudara. Beruntunglah kita karena kita dilindungi bukan oleh uang, tetapi oleh hikmat yang adalah Yesus sendiri. Dan beruntunglah yang mengetahui, yang yakin,
yang tahu, yang percaya bahwa hikmat Yesus itu memelihara hidup, memelihara saya, pemiliknya. Nah, jadi pertanyaan kita begini sore hari ini. Apakah saudara dan saya memiliki Yesus? Kalau saudara bilang amin, ya sudah, tenang. Dia akan melindungi kita. Mari, pemain musik.